Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir dalam jamaah sholat subuh kali ini. Dan sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin kali ini saya akan berbicara tentang ini nyeri lutut, atau kami biasanya menyebutnya dengan osteoartritis ini ya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Zulkarnain. Bapak Ibu sekalian, saya warga sini. Saya berada di Bendul Merisi 8 nomor 24A. Saya kesehariannya dokter ortopedi. Jadi dokter ortopedi itu yang bagian tulang-tulang, Bapak Ibu. Terus keseharian saya itu dosen, Bapak Ibu, di UNER. Saya mengajar PPDS atau dokter-dokter yang sekolah spesialis ya di UNER. Saya mengajar di ortopedi. Ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada keluhan tentang lututnya, tentang tulangnya, monggo menemui saya. Terus saya prakteknya di Rumah Sakit UNER dan di Rumah Sakit Siti Khotijah Sepanjang. Monggo kalau ya, kali ini saya akan berbicara tentang osteoartritis ya, Ibu, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang merasakan lututnya mulai sakit, lututnya mulai kaku ya. Itu biasanya Bapak Ibu ya, biasanya itu menderita penyakit yang namanya osteoartritis ini ya. Jadi nanti kita akan membahas tentang osteoartritis ini, apa saja gejalanya ya, apa saja faktor-faktornya yang menyebabkan seseorang mendapatkan osteoartritis ini, dan apa bisa ditanggulangi begitu ya Bapak Ibu ya. Terus kalau sudah terjadi, bagaimana untuk mengatasinya ya. Ya Bapak Ibu, ini adalah penyakit yang kita sebut osteoartritis ya. Ini banyak namanya di masyarakat. Namanya ada yang menamakan pengapuran, ada yang menamakan penuaan sendi, ada yang sendi dempet ya, oli sendi habis ya. Itu biasanya di masyarakat menamakan seperti itu ya. Jadi osteoartritis ini adalah kondisi penyakit degeneratif ya Bapak Ibu. Penyakit degeneratif itu adalah penyakit penurunan fungsi tubuh ya. Salah satu faktornya adalah penuaan ya. Jadi kalau namanya degeneratif atau penuaan, masing-masing kita pasti akan melewatinya ya, pasti akan mendapatkannya sakit ini ya. Kalau kebetulan kita mungkin diberi umur yang panjang sama Allah, itu kita pasti akan merasakan sakit ini, namanya osteoartritis ya. Jadi osteoartritis ini kalau di ronsen Bapak Ibu sekalian, ini yang tulang
tulang tibia atau tulang kering, yang ini tulang paha. Ini di antaranya ini sebenarnya ada itu yang namanya bantalan sendi, Bapak Ibu. Makanya ini ada celahnya begini karena ini ada bantalan sendi. Di ronsen ini tidak kelihatan, jadi kelihatannya ada celahnya. Tapi kalau sudah terjadi osteoartritis, Bapak Ibu, itu celah sendinya ini hilang, ya, celah sendinya hilang, ya. Jadi tulang paha sama tulang kering ini saling bertabrakan begini. Ini yang membuat sakit, Bapak Ibu. Ya, jadi ini ibarat mesin, ya, tubuh sendi-sendi tubuh kita itu juga bisa aus, Bapak Ibu. Jadi bisa aus seperti mesin-mesin itu, ya, kita pakai selama berpuluh-puluh tahun, nanti akhirnya juga aus, ya. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan sel-selnya ini, kalau sekali rusak tidak bisa berkembang lagi, Bapak Ibu, ya. Jadi dia kalau sudah tipis begini atau sudah rusak, dia tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri, ya. Beda kayak seperti kulit, ya. Kalau kulit kita lecet, kalau kulit kita sobek, itu bisa memperbaiki diri sendiri, ya. Otot juga memperbaiki diri. Tapi kalau ini sendi ini atau cartilage, ya, cartilage itu tulang rawan itu, Bapak Ibu. Biasanya kalau kita makan ayam itu, tulangnya itu di ujungnya itu ada putih-putih, itu namanya tulang rawan. Itu tidak bisa memperbaiki diri sendiri, sama seperti sel-sel saraf juga begitu. Sel-sel saraf, sel otak itu sekali rusak dia tidak akan bisa kembali lagi seperti semula, Bapak Ibu sekalian, ya. Terus ini, ya, jadi bantalannya itu ada meniskus itu bantalan tulang ini, ya. Ini lama-lama pasti menipis dan kedua tulang bisa beradu, ya. Nanti gambarannya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ini tulang-tulang rawannya ini mulai rusak, dia mulai dempet. Ini yang ada meniskusnya, bantalannya dia mulai tipis, ya, seperti mesin-mesin itu. Kalau sudah lama dia aus, ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang gejalanya, Bapak Ibu. Gejalanya ini karena itu penyakit degeneratif, ya, kita bisa siap-siap, Bapak Ibu, ya. Jadi karena kita semua pasti akan merasakannya kalau umur kita panjang, Bapak Ibu. Ini gejalanya, Bapak Ibu. Nyeri lutut, ya. Awalnya sakit, kaku, ya, susah ditekuk atau diluruskan, susah berjalan. Ini kalau sudah sampai grade-nya yang sudah parah begitu, dia akan susah untuk berjalan, ya. Sampai susah ditekuk, susah diluruskan, Bapak Ibu, karena sendinya itu aus itu tadi, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Terus yang kita bahas kali ini, ya, Bapak Ibu, kalau itu penyakit penuaan, mengapa kita harus mempelajari ini, kenapa kita harus berbicara ini, toh kita semua akan mengalaminya, Bapak Ibu. Tapi ternyata ada faktor-faktor tertentu dia yang mempercepat itu, ya, yang biasanya umurnya umur 65 ke atas, ya, 70 begitu. Ini bisa awal kita bisa terjadi, bisa umur 20-an bisa, Bapak Ibu. Umur 40-an bisa terjadi. Ya, apa yang kita bisa tangani adalah kita bisa mencegahnya ternyata untuk tidak mempercepat kerusakan sendi ini. Karena apa? Karena sendi ini sekali rusak tidak akan bisa kembali lagi, ya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah pencegahan, ya, Bapak Ibu. Apa yang kita bisa cegah, Bapak Ibu sekalian? Ini faktor-faktornya, Bapak Ibu.
Ini faktor ini ya Bapak Ibu sekalian ya, obesitas. Jadi kegendutan ini Bapak Ibu. Nah, gendutan ini biasanya yang indeks massa tubuh itu lebih dari 30 Bapak Ibu. Indeks massa tubuh itu tinggi badan dibagi dengan berat badan kuadrat ya. Ini kita hitung masing-masing, kita mungkin ada HP kalkulator ya. Itu banyak kalkulator indeks massa tubuh itu ya, aplikasinya. Kita hitung masing-masing itu lebih dari 30 atau kurang dari 30. Kalau lebih dari 30 ya siap-siap ya, sendinya cepat rusak Bapak Ibu. Nah, cepat rusak. Nanti kalau biasanya 65 atau 70 kena, ini mendekati muda, bisa 50 40 ya Bapak Ibu. Ini adalah penyebab utama. Seperti sendi-sendi itu seperti mesin juga ya. Kalau bertahun-tahun dikasih beban berat, dia akan ausnya juga lebih cepat Bapak Ibu. Ya, jadi ini ya, ingat ya, kalau indeks massa tubuhnya lebih dari 30 dan lututnya mulai kok sering sakit-sakitan ya, kalau sholat kok mulai sakit. Nah, ini apalagi kalau sudah usia 40 tahunan. Ini bahaya obesitas ini Bapak Ibu. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang harus faktor apa saja yang bisa kita hindari adalah cedera lutut yang tidak ditangani dengan baik ya. Ini biasanya atlet-atlet sepak bola ya, ini yang mengalami cedera tapi dibawa ke tukang pijat ya. Terus kalau ada kecelakaan lututnya patah tulang kayak begini Bapak Ibu, tulang keringnya ini atasnya ini pecah begini karena trauma ya, sebaiknya ke dokter ya, ke dokter ortopedi Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ditangani dengan baik, ini bisa mempercepat terjadinya aus. Jadi lututnya itu aus, bisa mempercepat terjadinya osteoartritis. Ini bisa umur 20-an, bisa lebih cepat Bapak Ibu. Jadi sangkal putung itu berbahaya ya Bapak Ibu ya. Jadi posisi tulang sendi yang baik ini syarat utama sendi yang sehat, Ibu ya. Ini cedera struktur lain selain tulang juga bisa meniskus atau bantalan sendi ya, cedera itu ya. Biasanya cedera olahraga seperti ini. Ada cedera ligamen juga ya. Biasanya pemain sepak bola, pemain voli, pemain basket kalau tidak ditangani dengan baik nanti akan lebih cepat terjadi osteoartritis ini ya Bapak Ibu. Ini ya gejalanya ya, kalau cedera lutut itu ya, lututnya nyeri, bisa lututnya goyang ya, susah untuk lari atau bertanding lagi. Pada kasus tertentu bisa sampai kaku dan mengunci, lututnya bengkak dan sering sakit. Ini biasanya gejala kalau cedera olahraga ya. Cedera olahraga itu cedera ligamen, cedera meniskus ini ya. Segera dibawa ke dokter ortopedi untuk dilakukan penanganan yang baik. Kalau ada penanganan yang baik, ini untuk kita bisa terhindar dari osteoartritis ini. Ya, yang ketiga Bapak Ibu, ini bebannya bukan dari tubuh sendiri. Kalau obesitas tadi bebannya dari tubuh Bapak Ibu. Kalau ini dari pekerjaan ya. Ada yang bekerjanya memang berat Bapak Ibu, sering angkat berat selama bertahun-tahun, itu membebani sendi juga. Kalau bebannya berlebih bertahun-tahun, pasti sendinya itu bisa aus itu ya.
Ini kalau lama-lama ini kalau lututnya rusak menyebabkan nyeri dan dia tidak akan bisa bekerja lagi karena lututnya sakit ya. Terus faktor yang keempat Bapak Ibu sekalian itu adalah otot-otot paha yang lemah dan jarang olahraga. Nah ini penting Bapak Ibu, kita harus terus olahraga ya, karena itu olahraga itu memperkuat otot-otot itu membantu, kalau mesin gitu ya dia membantu menyangga Bapak Ibu. Kalau ototnya kuat dia juga melindungi atau ikut menjangga beban tubuh kita yang berat ini ya. Jadi osteoartritisnya bisa tertunda, tidak akan jadi lebih awal ya. Jadi yang disarankan adalah olahraga low impact ya. Low impact ini ya jalan kaki, sepeda itu ya. Kalau lututnya sudah sakit jangan seperti ini, jangan yang jogging, jangan yang lompat-lompat Bapak Ibu. Kalau sudah mulai tua yang mulai 40 tahun ke atas itu ya, kalau mulai lututnya mulai sakit, kalau sholat duduk di antara dua sujud itu kok rasanya sakit, itu mulai olahraganya diganti yang low impact atau olahraga sepeda saja ya, dikurangi olahraga-olahraga yang ada lompat-lompatnya, ada yang larinya ya. Seperti jogging ini tidak disarankan kalau lututnya sudah sakit ya. Lalu yang kelima yang kita bisa hindari Bapak Ibu sekalian itu adalah kebiasaan minum obat tertentu dan kebiasaan merokok ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena merokok itu juga merusak sel-sel tulang rawan ternyata Bapak Ibu ya. Seperti yang kita ketahui tulang-tulang sel tulang rawan ini sekali rusak dia tidak akan mau untuk mengganti, tidak ada spare partnya Bapak Ibu sekalian ya. Sekali rusak ya sudah rusak ya, spare partnya tidak ada yang mau diambil spare partnya, soalnya masing-masing punya masing-masing ya. Kalau diambil gitu tidak ada yang mau. Dan juga obat-obatan steroid jangka panjang ini ya, kita sering steroid ini seperti dexamethasone ya, itu memang sering diresepkan sama dokter-dokter, tapi itu tidak boleh diminum terus-terusan Bapak Ibu. Steroid itu ya, itu memang kalau buat diminum gitu badan rasanya seger ya, tapi jangka panjangnya Bapak Ibu, jangka panjangnya kalau kita konsumsi selama bertahun-tahun ya, kalau konsumsi seminggu sebulan gitu enggak apa-apa Bapak Ibu, tapi kalau sudah bertahun-tahun dia ada efek sampingnya ini ya. Jadi sel-sel tulang rawannya itu rusak, mudah rusak ya, terus tulangnya itu mudah keropos ya Bapak Ibu. Jadi ini jangka panjangnya enggak bagus ya. Nah ini osteoartritis itu biasanya ini umur-umur segini Bapak Ibu, 55, 60 atau lebih ya, atau lebih itu biasanya terkena osteoartritis ini ya. Tapi derajatnya pasti berbeda-beda, masing-masing orang juga berbeda-beda ya, tergantung faktor-faktor tadi ya, dari muda itu bagaimana sampai umur segini ya. Kalau misalnya dia sering kerjanya berat dari muda gitu, nanti pasti umur-umur segini derajatnya ya lebih parah daripada yang enggak kerjanya berat ya. Ini ya. Nah ini yang menakutkan ya, kita semua pasti akan kena ya. Jadi penyakit tua ini ya. Nah ini problem apa yang kita harus jadi ini, nah ini kalau sudah terlanjur bagaimana ya, karena kita kan
Kalau kita sudah mengalami nyeri lutut ini bagaimana ya? Nah, ini biasanya penanganan awalnya ini Bapak Ibu, kalau hanya nyeri-nyeri saja itu kalau sedikit-sedikit ya enggak apa-apa Ibu, ya enggak usah dipermasalahkan ya, soalnya semua orang sakit tua pasti mengalami ya. Kalau sholatnya mulai kesulitan itu ya biasa Bapak Ibu ya, kita semua pasti mengalami itu. Tapi kalau misalnya nyerinya mengganggu aktivitas sehari-hari ya itu butuh untuk obat-obatan ya. Kalau aktivitas sehari-hari sudah terganggu ini butuh obat-obatan ya. Terus yang kedua, nah ini menurunkan berat badan Bapak Ibu. Ini yang paling sulit ya. Saya juga berusaha ini menurunkan berat badan tapi tidak bisa-bisa ya. Nah, ini terutama IMT-nya lebih dari 30. Nanti habis dari sini Bapak Ibu boleh di kalkulator itu, kalkulator IMT gitu dari Google gitu sudah ada. Kita bisa masukkan tinggi badan kita dalam sentimeter ya, terus berat badan kita dalam kilogram, nanti ketemu lebih dari 30 atau kurang dari 30 ya. Terus ini menguatkan lutut dengan olahraga ya, yang dianjurkan bersepeda Bapak Ibu ya. Bersepeda ini bagus ya, dia soalnya ndak ada loadingnya ya, jadi sendinya itu ndak bekerja keras, soalnya dia duduk di kursi begitu. Sepeda kan duduk di kursi ini ya, duduk di kursi, jadi bebannya di kursi ini, bukan di lututnya ini. Beda kalau kita lari gitu ya, kalau lari itu bebannya di lutut ini, tapi kalau sepeda bebannya itu di dudukan ini, terus kita bersepeda ini ya. Makanya sepeda atau berenang Bapak Ibu itu bagus karena tidak ada berat badannya yang harus ditanggung oleh sendi-sendi. Ini beberapa kasus kalau nyerinya sangat, aktivitasnya terganggu, ini bisa disuntik ya pada lututnya, biasanya pada fasilitas kesehatan ya Bapak Ibu. Di fasilitas kesehatan bisa disuntik ya. Ini ya penanganan yang paling penting itu unloading ini ya. Jadi beban sendinya itu segera untuk dikurangi. Kalau mulai lututnya ini kok mulai sakit, segera beban lututnya ini dikurangi. Untuk mengurangi beban lutut ini bagaimana ya? Menurunkan berat badan ya, mengurangi aktivitas yang memberatkan lutut ya, menggunakan tongkat ya, ini untuk mengurangi beban ya. Kalau mulai lututnya mulai sakit ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau kasusnya berat bagaimana ya, ini tujuannya. Kasus berat itu misalnya jalannya sudah mulai tidak bisa jauh Bapak Ibu, mungkin 100 meter gitu sudah tidak kuat, nyeri lututnya ya. Kalau sholat sudah mulai kesulitan ya, ini bisa kalau grade-nya sudah tinggi ini begini Bapak Ibu, ini tulang sama tulangnya sudah nempel ya, jadi dia setiap jalan, setiap melakukan aktivitas ini nyeri, soalnya tulang sama tulang ini dempetan gini ya. Jadi setiap sendi ini bergerak dia akan merasakan nyeri ya. Itu berarti perlu dilakukan operasi penggantian sendi lutut. Jadi sendi lututnya ini dilapisi sama implan ya, supaya tulang sama tulangnya ini tidak gesek lagi, dia dilapisi sama implan. Jadi ini namanya tulang rawan tapi yang buatan manusia ya Bapak Ibu. Buatan manusia ini tidak tahan lama Bapak Ibu.
pasti ada masanya dia rusak ya. Walaupun implannya ini sebagus apapun ya, dari besi setebal apapun dia pasti rusak ya. Lebih cepat rusaknya daripada buatan Tuhan, buatan Allah ya. Kalau buatan Allah itu bisa bertahun-tahun sampai umur 65. Jadi bayangkan ya, bisa menyangga tubuh kita 65 tahun ya. Tapi kalau ini biasanya 10 tahun, 15 tahun ya. Paling lama 20 tahun biasanya rusak Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau rusak ini ya diganti lagi Bapak Ibu. Jadi operasi lagi, diganti yang implan yang baru ya. Gitu ya. Jadi operasi ini lumayan mahal Bapak Ibu, bisa 50 sampai 100 juta untuk satu lutut ya. Ini sebelum dolar naik Bapak Ibu. Setelah dolar naik ini mungkin akan lebih mahal dari ini ya. Makanya kesehatan itu mahal Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Jadi kesehatan itu nikmat yang hanya orang sakit saja yang tahu akan nikmatnya kesehatan ya. Kalau sudah sakit begini, ini butuh 50 sampai 100 juta ya. Tapi jangan khawatir, ini ditanggung sama BPJS Bapak Ibu sekalian ya. Sak obatnya, sak kontrolnya ini. Atau bisa juga suntik lutut itu juga ditanggung Bapak Ibu. Fisioterapi bahkan sampai operasi ini ya, operasi penggantian sendi lutut ya, ditanggung sama BPJS ya. Nah ini pesannya ini ya, jangan lupa pakai BPJS ya. Nah. Tapi memang kalau BPJS itu implannya itu berbeda Bapak Ibu sama yang umum ya, memang ya yang standar. Kalau kalau ada yang 20 tahun ya, kalau yang BPJS ya kurang dari itu Pak Ibu, 10 tahun, 15 tahun sudah halus ya. Ya gimana lagi ya Bapak Ibu. Nah ini ya Dok, Bapak Ibu saya usia 50 tahun sering nyeri lutut, susah jalan. Nah ini biasanya ini ya gejala-gejalanya osteoartritis ya. Bagaimana ya? Segera ke dokter ortopedi Bapak Ibu, monggo ke dokter ortopedi, nanti diperiksa di ronsen Bapak Ibu sekalian ya. Di ronsen ini untuk mengetahui tingkat keparahannya ya, soalnya masing-masing dari kita itu keparahannya berbeda-beda ya. Apakah hanya perlu obat-obatan ya, apakah hanya perlu fisioterapi, atau yang paling parah ya apa perlu ganti sendi Bapak Ibu ya. Ya semoga enggak Bapak Ibu ya, apa perlu hanya perlu olahraga sepeda saja. Nah ya itu ya, kalau sudah parah ini memang sendinya harus diganti. Kalau enggak begitu memang aktivitasnya akan terganggu Bapak Ibu ya. Ya ini ya, kalau ringan hanya obat-obatan, menurunkan berat badan, fisioterapi, apa mungkin tambahan disuntik lututnya Bapak Ibu sekalian ya. Ya Bapak Ibu, ini slide-nya slide terakhir ternyata Bapak Ibu ya. Ya mungkin ini saya cukupkan sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan atau enggak ada ya Bapak Ibu? Ada. Iya. Tapi kalau saya lihat di medsos kan ada teman kami yang sudah check out ya, karena olahraga bersepeda dan itu jadinya adalah jantung.
yang apa namanya kaitannya dengan biasanya doa dengan yang bersebeda tadi. Iya Bapak Ibu sekalian ya, banyak ya di medsos-medsos itu ya, habis bersepeda langsung geblak, langsung jantung ya, langsung meninggal ya. Ada lagi habis larinya jauh ya, langsung geblak, langsung meninggal ya Bapak Ibu ya. Itulah pentingnya Bapak Ibu kalau kita berolahraga juga harus terukur Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin zaman sekarang ini sudah ada ini jam tangan ya Bapak Ibu. Jadi jam tangan ini mengukur nadi kita secara terus-menerus saat kita berolahraga ya. Itu bisa diukur Bapak Ibu. Kalau nadinya meningkat sampai batas tertentu, batasnya itu tergantung umur biasanya ya. Tergantung umur itu ada batasnya ya. Nanti ada ada hitung-hitungannya batasnya seberapa. Itu sebaiknya kita detak jantungnya ndak melewati itu ya. Kalau misalnya batasnya 140 ya jangan melewati ya. Nanti 145 kemungkinannya serangan jantung dia meningkat ya Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya supaya ndak bisa lari jauh tapi ndak melebihi 140? Bagaimana caranya kan bisa gitu ya. Ya harus bertahap Bapak Ibu ya. Jadi awalnya ya dekat dulu Bapak Ibu. Setelah itu setelah tubuh ini terbiasa, biasanya detak jantungnya menurun Bapak Ibu. Kalau sudah menurun itu bisa kita lanjutkan lebih jauh lagi ya. Detak jantungnya jangan sampai lebih dari 140 tadi ya, 140. Tapi masing-masing umur berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Bukan 140, ini sebagai contoh saja kalau 140 ya. Ditambahi lagi semakin jauh lagi ya. Jangan lebih dari batasnya itu ya. Habis itu kalau tubuh sudah sudah terbiasa itu nanti detak jantungnya menurun lagi, kita bisa tambah lagi begitu. Jadi pentingnya terukur ya, berolahraga itu juga terukur ya, jangan diporsir. Tubuh itu kalau diporsir ya enggak kuat ya Bapak Ibu. Kalau porsir begitu ya sampai finish langsung geblak begitu, soalnya jantungnya yang enggak kuat ya, bukan sendinya. Kalau sendinya ini enggak apa-apa, tapi jantungnya enggak kuat ya. Nah, kalau sudah masalah jantung ini ya masalah nyawa ini, soalnya jantung ini kan alat yang memompa darah kita dari ke otak gitu ya. Kalau enggak ada yang memompa ya berhenti ya bisa meninggal ya gitu ya. Ya mungkin itu ya. Ada yang tanya lagi? Nggih, monggo. Iya Pak Nur Hadi ini sendinya masih bagus ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih di topiknya pas dengan saya. Anak Pak Dokter itu juga ya, setara. Saya sudah umur 74 tahun, tapi ini terasa itu 1 tahun yang lalu. Jadi rasanya dari duduk itu berdiri rasanya kok gini. Kemudian sejak saat itu sudah tidak bisa lagi kita duduk itu sangat susah sekali. Saya sudah bawa ke dokter ortopedi dokter sini, maka sudah ini disuntik katanya cairan, ya ternyata ini hanya berlaku katanya sekitar 2 minggu berlama itu sakit lagi, suntik lagi, ya 2 minggu lagi kumat lagi, akhirnya kan dari ATM sendiri. Ya. Nah
Ini dari sekali satu itu mahal, ya hampir 1 juta sedikitnya. Yang maksudnya tapi sudah mulai. Akhirnya ya sudah, jasa sakitnya berpegang uangnya untuk itu ya untuk aja. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan dengan caranya sendiri. Nah, sekarang sahabat saya itu sama seperti itu, tapi dia duluan, sekarang sudah meninggal. Operasi Pak. Jadi operasi setelah itu dioperasi. Setelah dioperasi tambah tidak bisa apa-apa, tidak bisa turun dari tempat tidur itu akhirnya stres, dia tidak bisa ke masjid, tidak bisa kemana-mana. Dulu itu masih bisa jalan. Akhirnya sekarang meninggal dunia. Kemudian saya bawa ke rumah sakit haji, saya ceritakan fotonya itu saya tunjukkan. Wah, ini harus operasi katanya itu. Tidak usah operasi ya. Barangkali saya kasih sabun ya biar bisa saja. Kemudian akhirnya ya sudah pasang nama itu. Jadi bagaimana caranya supaya tidak pasang nama itu? Saya bisa merasakan bisa duduk berdiri sambil susah. Ya, jawaban ya, tolong di bagaimana solusinya. Jadi betul-betul tidak bisa. Tapi kalau sudah berdiri, jangan sabar, terus lancar. Bahkan saya masih bisa dari sudah motor masih bisa. Tapi dari ini tidak bisa sama kalau yang sudah rumah. Ini tidak bisa. Jadi kanan sudah tidak bisa. Itu solusinya. Terima kasih Pak Dokter. Oke, monggo. Jadi osteoartritis ini memang semua kita pasti akan mengalaminya ya. Tapi grade-nya pasti berbeda-beda. Seperti Pak Nur Hadi tadi ya, Pak Nur Hadi tadi sudah umur segini tapi dia sendinya masih bagus gitu ya. Tapi pasti tulang rawannya itu tidak akan sama seperti yang muda-muda ya, pasti kadang-kadang sakit, kadang-kadang enggak gitu ya. Tapi karena Pak Nur Hadi ini mungkin berat badannya itu enggak obesitas, jadi sehat terus ya. Terus kalau kita mengalami osteoartritis yang derajatnya parah Bapak Ibu, itu memang aktivitas ini pasti akan terganggu Bapak Ibu ya, karena sendi itu pasti kita membutuhkan yang namanya sendi itu setiap ada gerakan atau setiap ada aktivitas ya. Jadi kalau tulang sama tulang ini sudah gesek Bapak Ibu, ini setiap aktivitas yang menggunakan sendi, setiap tulang sama tulang ini bergesekan, dia pasti sakit Bapak Ibu. Nyeri ya Pak Sukadi ya, biasanya nyeri dia ya. Jadi aktivitasnya pasti terhambat Bapak Ibu. Nah, yang bisa dilakukan apa kalau kita itu tidak mau operasi atau takut untuk operasi ya. Jadi operasi ini memang kadang-kadang tidak 100% Bapak Ibu. 100% pasti berhasil itu tidak mungkin Bapak Ibu ya. Karena yang buat alatnya itu juga manusia ya. Yang operasi itu juga manusia ya Bapak Ibu. Pasti ada, tidak mungkin pasti 100% semuanya kalau operasi pasti bisa jalan lagi, enggak Bapak Ibu ya. Tapi itu juga sebagian kecil saja yang tidak berhasil ya. Pasti ada tapi sebagian kecil ya. Memang ada yang namanya komplikasi Bapak Ibu ya, namanya komplikasi dari pembedahan ya. Setiap pembedahan itu pasti ada komplikasinya ya. Komplikasi itu bisa terjadi, bisa enggak Bapak Ibu ya. Tapi yang bisa kita lakukan itu mengurangi komplikasi dari pembedahan itu ya.
Komplikasinya apa? Komplikasinya itu bisa perdarahan ya, yang tidak enak pokoknya ya, bisa infeksi ya. Jadi begitu habis operasi keluar nanahnya itu infeksi Bapak Ibu ya. Dan yang paling berat ya bisa meninggal Bapak Ibu ya. Begitu dibius tidur gitu ya, ternyata ndak digugah ndak bangun ya. Nah itu bisa ada juga Bapak Ibu ya, keenaan tidur ndak bangun Bapak Ibu jadi meninggal Bapak Ibu. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Tapi yang bisa kita lakukan itu mengurangi itu supaya tidak terjadi ya. Dokter itu pasti mengurangi itu ya. Dengan apa? Dengan operasinya biasanya ruangannya khusus ya. Ruangannya tidak asal-asalan Bapak Ibu. Bukan asal ada ruangan dipakai, enggak. Itu ruangannya itu juga khusus ya. Diusahakan untuk apa, kuman-kumannya itu seminim mungkin ya, dengan aliran udaranya bagaimana dengan itu, dan bajunya itu juga khusus Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di TV-TV itu kalau operasi itu bajunya pasti ganti ya, pasti ganti. Kalau bajunya seperti biasa-biasa begini enggak boleh masuk ya, enggak boleh masuk, harus ganti ya. Terus kalau masuk ganti ya, itu di luar, di dalam itu ganti lagi Bapak Ibu, dirangkepi lagi ya. Itu nama apa, bajunya itu baju steril ya. Terus habis itu sarung tangannya ini juga dilapisi lagi yang steril Bapak Ibu. Jadi itu sudah steril berlapis-lapis ya. Habis itu setiap operasi itu juga detak jantungnya, nafasnya itu juga dimonitor terus ya sama dokter anestesi itu ya, dokter yang bius atau yang menidurkan tadi ya, itu menjaga-jaga supaya nanti setelah operasi bisa digugah lagi, bisa bangun lagi Bapak Ibu ya. Itu adalah usaha-usaha yang terus kalau pembedahan itu juga itu ada prosedurnya masing-masing, dari kulit luarnya bagaimana ya, semakin dalam bagaimana caranya masang alat implannya itu bagaimana, itu sudah ada prosedurnya masing-masing, step by step itu sudah diatur semua Bapak Ibu. Jadi itu semua itu dilakukan untuk memperkecil komplikasi tadi ya. Tapi ada juga ya sudah diperkecil gitu juga terjadi juga ya, sama seperti kita kalau mengendarai ya, mengendarai dari rumah ke sini begitu ke masjid gitu ya, pakai sepeda motor mungkin ya, itu sudah pelan-pelan ya, sudah di kiri, sudah mepet-mepet kiri ya, lampu merah juga sudah berhenti, tetap ketubruk juga ya. Ya itu namanya komplikasi Bapak Ibu. Tidak bisa kita gitu ya, pasti ya bisa ada kemungkinan kita ketubruk dari rumah sampai ke kantor begitu misalnya, ada kemungkinan ya. Jadi komplikasi itu tidak mungkin 0% ya, pasti ada kemungkinan untuk terjadi ya. Jadi kalau kita takut untuk operasi gimana caranya ya, itu tadi ya Bapak Ibu, berat badannya diturunkan ya, terus pakai obat-obatan Bapak Ibu ya, ini untuk mengurangi nyeri ya. Jadi obat-obatan itu bukan untuk menebalkan sendinya tadi, sendinya yang sudah aus jadi tebal, enggak Bapak Ibu. Jadi sendi yang sudah aus itu enggak bisa tebal lagi ya. Memang Allah itu mendesain seperti itu, dia yang sudah aus enggak akan bisa tebal lagi Bapak Ibu ya. Jadi obat-obatan itu untuk hanya mengurangi nyerinya saja, dikurangi, tapi tidak mengobati dia ya. Sama seperti suntik lutut itu juga ya, suntik lutut itu juga tidak untuk menebalkan menebalkan tulang rawanya, enggak Bapak Ibu.
dia untuk mengurangi keluhannya saja. Jadi keluhannya dikurangi, dan itu tidak bisa terus-terusan, pasti ada jangka waktunya. Itu tergantung keparahannya juga Bapak Ibu. Bisa sekali suntik itu bisa tahan 6 bulan ada, tapi itu yang keparahannya ya yang minimal. Tapi semakin tinggi keparahannya itu ya sekali suntik ya cuma 2 minggu, cuma seminggu gitu ya. Jadinya bolak-balik ya Bapak Ibu ya. Itu suntik itu obatnya juga macam-macam ya, range harganya itu juga macam-macam, ada yang murah, ada yang sampai yang mahal, itu tergantung cairan yang diberikan itu ada itu teknologinya sendiri ya cairannya itu ya, tapi tidak akan bisa menyamai cairan yang diciptakan sama Gusti Allah tadi ya, pasti beda ya. Dia ada jangka waktunya ya, biasanya ya. Tapi kalau cairannya yang diberikan Allah ini dia akan lebih lama. Cairannya namanya minyak sinovel. Iya, minyak sinovial gitu. Iya, benar ya. Jadi begitu ya Bapak itu, kalau sudah parah dan kita tidak mau untuk operasi ya begitu, untuk mengurangi keluhan saja itu dengan obat-obatan, dengan suntik ya. Dan jangan lupa tetap berolahraga ya, tapi olahraganya jangan yang membebani lutut ya. Kalau membebani lutut ya tambah sakit ya. Apa olahraga yang membebani lutut? Sepeda atau berenang ya, itu tidak membebani lutut. Sepeda ya, kalau misalnya tidak bisa sepeda yang jalan itu ada juga sepeda statis itu yang berhenti itu Bapak Ibu ya, berhenti itu bisa dirawan untuk memperkuat otot paha ini kita. Soalnya otot itu juga ikut menopang ya, menopang sendi supaya sendinya bekerjanya tidak terlalu berat Bapak Ibu ya, begitu ya. Terus memang kalau tidak mau operasi ya memang aktivitasnya pasti berkurang ya, beda ya. Kalau dulu jalannya cepat gitu ya, sekarang ya jalannya mulai melambat ya. Yang dulu sholatnya bisa rokaatnya berokaat-rokaat gitu ya, nanti rokaatnya ya pasti berkurang karena sakit lututnya ya begitu ya. Makanya itu yang namanya sehat sebelum sakit itu ya, jadi muda sebelum tua ya itu ya. Obat-obatan apa dokter yang dianjurkan? Ya, obat-obatan biasanya sesuai petunjuk dokter ya Bapak Ibu ya, itu biasanya dikasih obat anti nyeri ya, anti nyeri sama vitamin. Tapi vitamin itu juga selain untuk kesehatan tubuh juga untuk tulang itu ya. Jadi vitamin itu bukan untuk memperbaiki dia ya, yang sudah rusak tidak akan bisa sehat kembali, tapi dia untuk memperlambat supaya yang masih sehat itu tidak tambah rusak ya. Itu yang perlu yang kita bisa lakukan ya. Sama obat anti nyeri ya. Obat anti nyeri itu bukan berarti tanpa efek samping ya. Semua obat-obatan itu pasti ada efek sampingnya Bapak Ibu ya. Meskipun jamu-jamuan itu ada efek sampingnya Bapak Ibu. Jadi ada yang ngomong kalau obat-obatan yang dari alam itu tidak ada efek sampingnya, itu berarti bukan tidak ada Bapak Ibu, tapi belum tahu ya, belum tahu efek sampingnya atau komplikasinya kalau dikonsumsi terus-terusan ya. Tapi kalau obat-obatan ini sudah dipelajari Bapak Ibu ya. Jadi kalau terus-terusan dia komplikasinya apa, itu ya kelebihannya begitu Bapak Ibu. Kalau obat-obatan itu ya, dia kandungannya apa, terus kalau diminum terus-terusan itu
berakibat apa itu sudah dipelajari semua ya. Jadi obat-obatan anti nyeri itu bukan tanpa efek samping ya Bapak Ibu. Ada efek sampingnya kalau kita konsumsi terus-terusan ya. Nah, problemnya itu di sini kalau yang namanya OA ini sendi ini kan pasti bergerak ya, pasti sakit-sakit terus-terusan, pasti kalau sudah parah begitu ya. Dan kita ndak mau operasi ya pasti aktivitasnya pasti berkurang ya. Dan kita jadi harus mengkonsumsi obat-obatan itu jadi terus-terusan ya karena nyerinya itu. Kalau ndak mau minum obat terus-terusan ya harus menahan sakit itu tadi ya. Jadi aktivitasnya yang berkurang kalau itu. Ya begitu, ada vitamin, ada anti nyeri, biasanya dikasih itu Bapak ya. Anti nyeri itu golongannya banyak, bisa diklofenak gitu ya, anti nyeri ya. Efek sampingnya apa kalau anti nyeri dikonsumsi terus-terusan? Ini biasanya yang sakit, yang kalah ini lambungnya Bapak Ibu ya. Yang ada yang ngomong lambungnya bisa bolong, ada lubang itu ya. Itu karena obat-obatan anti nyeri ini biasanya itu ya. Jadi lambungnya itu lama-lama lapisan pelindung lambungnya itu semakin tipis kalau kita minum obat-obatan anti nyeri itu ya. Kita tahu lambung ini menghasilkan asam Bapak Ibu ya. Asam ya. Asam itu Allah itu maha kuasa ya. Kalau ada asam gitu dia menciptakan lambung itu dilapisi ya, dilapisi sama lapisan begitu. Jadi dia tahan sama asam ya. Tapi begitu manusia ini memasukkan obat anti nyeri itu ya, memodifikasi gitu ya, lapisannya ini lama-lama hilang Bapak Ibu. Kalau dikonsumsi terus-terusan bertahun-tahun gitu ya, lapisan ini makin lama-lama hilang. Jadi asamnya ini bisa merusak lambung kita sendiri, jadinya bisa luka atau lama-lama ya bisa sampai lubang itu ya. Kalau pakai obat gosok itu kan ini tentu kadang-kadang ada Ya, ya, ya memang anti nyeri itu bisa lewat mulut apa oral ini ya. Oral itu diminum itu ada anti nyeri yang diminum Bapak Ibu. Ada anti nyeri yang dioles Bapak Ibu ya. Dioles juga bisa. Anti nyeri yang disuntikkan di lutut juga ada Bapak Ibu. Itu semua tujuannya supaya menghilangkan nyeri. Tapi tidak mengobati tadi ya. Ingat ya, tidak mengobati ya. Jadi pasti butuh lagi begitu ya. Nah, begitu ya. Mungkin ada lagi. oh ada lagi. Ternyata dulu ya. Tapi yang penting itu ya apa ya monggo. Salam. Enggak, monggo. Terima kasih. Apakah ada faktor makanan yang bisa merusak? Contohnya, saya masih suka berinju, masih suka kacang, tidak mempengaruhi. Sehingga sehat. Ya. Oke, saya jawab dulu nggih. Jadi yang pertama itu makanan apa, apakah makanan, jenis makanan itu berpengaruh ya Bapak Ibu? Ternyata enggak Bapak Ibu. Ya, jadi jenis makanan enggak berpengaruh. Yang berpengaruh banyak sedikitnya Bapak Ibu ya. Banyak sedikitnya sama frekuensinya Bapak Ibu ya, yang makannya 5 kali itu ya itu. Terus makannya yang 2 piring, salah 1 piring itu
Jadi yang mempengaruhi banyaknya sama frekuensinya yang menyebabkan obesitas itu tadi ya. Kalau makan berlebih itu pasti di tubuh menyimpannya jadi lemak ya, apalagi kalau kita makannya sebelum tidur Bapak Ibu ya. Jadi kalau makan nasi goreng gitu ya sebelum tidur gitu ya, tenaganya itu kan tidak dipakai untuk aktivitas ya, langsung tidur ya, langsung diubah jadi lemak, langsung disimpan di perut ini Bapak Ibu. Nah, langsung membebani lutut ya. Nah, itu. Beda kalau misalnya apa radang ya. Beda seperti radang, seperti apa kolesterol itu bukan osteoartritis ini Bapak Ibu ya. Memang keluarnya mungkin sama asam urat itu ya. Itu keluarnya sama ya. Tapi bedanya sama osteoartritis ini, dia kalau asam urat itu cekot-cekotnya itu terus-terusan Bapak Ibu ya, terus-terusan walaupun kita istirahat duduk gini masih cekot-cekot, kita tidur masih cekot-cekot, cekot-cekotnya terus-terusan gitu ya, menyiksa ya. Tapi kalau osteoartritis ini begitu kita apa istirahatkan sendinya, duduk atau tidur ya, sendinya tidak dipakai atau tidak dikasih beban, dia membaik ya, itu dengan osteoartritis ini. Kalau osteoartritis ini tidak ada pengaruhnya jenis makanannya, tapi kalau asam urat, kolesterol itu jenis makanan berpengaruh Bapak Ibu ya. Terus yang kedua tadi apa Pak? Kram ya, kram itu iya Bapak Ibu. Kalau kram itu juga salah satu dari gejala dari osteoartritis ini ya. Jadi terasa kaku sendinya itu ya. Mulai gejala dari penipisan dari apa cartilage atau apa tulang rawan ini biasanya keluarnya juga kram gitu ya, sering kram. Kalau malam kram gitu, otot-ototnya tiba-tiba mengejang gitu ya kalau kram itu ya. Tuh, ya. Jadi itu memang itu itunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya sering mendapati di sebagian masyarakat ketika ada yang netralnya jatuh sampai patah tulang atau cedera, mereka lebih memilih pengobatan alternatif daripada ke dokter atau ke rumah sakit. Kalau dibilang pengobatan alternatif tidak efektif, nyatanya saya pernah melihat pasien itu dari pagi sampai malam, bahkan pakai nomor antrian. Nah, fenomena masyarakat ini apakah bisa dibuktikan secara medis? Padahal pengobatannya kalau saya lihat hanya mungkin dibacakan doa atau dikasih air, dan ternyata pasiennya banyak yang balik, bahkan bisa direkomendasikan ke rumah aman. Mohon penjelasan dari tentang pengobatan alternatif ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih. Memang di sekitar kita masih banyak ya, pasien-pasien saya juga banyak Bapak Ibu ya, banyak pasien-pasien itu yang datang ke ortopedi ya, tidak saya saja ya, biasanya ke ortopedi ya Bapak Ibu ya, itu yang habis dari sangkal putung Bapak Ibu ya, atau pengobatan alternatif itu ya. Ya memang itu fenomena Bapak Ibu, fenomena di masyarakat ya. Mungkin itu takut ya, mereka takut apa, takut dioperasi ya, takut
apa ya itu tadi sebagian besar memang takut operasi, mungkin takut biaya ya. Padahal kalau pakai BPJS ini atau di rumah sakit yang biasa itu gratis Bapak Ibu ya. Saya sering apa tanya ke pasiennya itu, kalau Bapak ke Sangkal Putung bayar berapa Pak? Ya saya bayar seikhlasnya. Terus Bapak kalau ke sini bayar atau enggak? Ya enggak. Jadi memang itu fenomena Bapak Ibu ya. Orang-orang kita itu lebih suka bayar ternyata Bapak Ibu ya. Saya juga heran ya. Lebih suka bayar daripada gratis ya. Itu fenomena ya. Terus karena takut sama suka bayar itu tadi ya, juga lebih sering memang yang namanya sakit itu bisa fisiknya, bisa psikologisnya ya. Mungkin kalau sangkal putung itu bisa membuat psikologis pasiennya itu baik ya, bisa lebih dipercaya sama pasiennya, itu ya keluhannya pasti berkurang Bapak Ibu ya, pasti berkurang ya. Soalnya psikologisnya diperbaiki ya, itu ya. Terus tapi jangan salah Bapak Ibu, yang ke saya itu banyak yang terlambat karena dibawa ke Sangkal Putung Bapak Ibu ya. Jadi yang sudah misalnya patah tulang paha begitu ya, jadi tulang itu tidak diapa-apakan itu bisa sembuh Bapak Ibu ya. Itu keajaiban ya, emang Gusti Allah itu maha besar ya Bapak Ibu. Dia kalau didekatkan gini dia nyambung sendiri Bapak Ibu ya. Memang ortopedi dokter seperti saya itu bukan menyembuhkan sebenarnya ya, saya ya, tapi saya itu tugas saya itu mengkondisikan tulang itu supaya sembuhnya itu bisa mendekati awalnya atau bisa mendekati normal. Itu tugas saya ya. Tugas saya itu membuat tulang itu tidak bergerak ya dengan dipen begitu ya. Terus tulang yang melingse atau apa posisinya tidak bagus, itu tugas saya itu yang posisinya dibaguskan begitu. Itu tugas saya, tapi menyembuhkan saya juga tidak bisa Bapak Ibu ya. Yang menyembuhkan itu Gusti Allah ya. Yang menyembuhkan tulangnya kembali nyambung itu Gusti Allah ya. Jadi yang sangkal putung itu juga begitu Bapak Ibu. Dia itu tulang itu dibiarkan begitu saja nyambung Bapak Ibu ya. Tapi nyambungnya keadaannya itu tidak benar Bapak Ibu ya. Kalau tulang paha itu nyambungnya bengkok begitu ya, sudah nyambung bisa jalan tapi jalannya begini ya, apa bisa gitu ya. Yuk bisa jalan, tidak sakit Bapak Ibu, tapi panjang sebelah begini jalannya gini, begitu ya. Tangan gini ya sembuh Bapak Ibu, tapi bengkok tangannya gini, buat gini tidak bisa ya, kan begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau sangkal putung itu dia memang tulang itu dibiarkan bisa nyambung sendiri, tapi masalahnya bisa dibuat aktivitas setelahnya, bisa dibuat aktivitas seperti normal atau enggak begitu ya, gitu ya. Terus ya begitu ya, mungkin saya juga sedikit iri sama sangkal putung itu ya. Pasiennya itu dari pagi sampai sore begitu berjejer gitu ya, padahalan itu enggak sekolah Bapak Ibu ya. Saya sekolahnya sampai sekarang saya masih sekolah Bapak Ibu. Sangkal putung enggak sekolah, tapi apa diturunkan mungkin ya, ilmunya diturunkan sama bapaknya atau ibunya dulu itu ya, mungkin ilmunya gitu.
Tapi saya ndak mencela, mungkin ada ya yang pengobatan versi lain ya pasti ada Bapak Ibu ya. Kalau kedokteran ini kan versi barat ya Bapak Ibu ya, versi barat ya. Versi barat itu dari penelitian biasanya begitu ya, dari problemnya apa, penelitiannya bagaimana, nanti muncul terapinya bagaimana ya. Mungkin ada versi-versi pengobatan versi yang lain juga ada Ibu ya. Mungkin versi timur itu pengobatannya berbeda itu ya. Saya juga yang namanya eh, tusuk jarum itu Bapak Ibu ya, itu juga heran saya ya. Nyeri leher ini yang ditusuk tangannya Bapak Ibu. Yang ditusuk tangannya itu ya juga sembuh Bapak Ibu. Saya juga heran, tapi itu ya akupuntur itu ya. Itu yang ditusuk mananya, yang untuk diobati mananya. Juga saya juga ilmu saya enggak sampai sana, mungkin saya enggak mempelajari itu ya, mungkin ada ilmu-ilmu yang lain yang bisa bisa seperti itu ya. Ya gitu ya. Ya gitu mungkin Bapak Ibu. Ya itu seperti versi Cina itu ya. Versi Islam juga ada Bapak Ibu ya, bekam itu ya. Versi Cina itu juga ada, dia pakai pakai apa ada apa gitu ya. Versi lain yang ditusui itu juga ada Bapak Ibu. Ada yang kertek-kertek itu Bapak Ibu ya, yang di tapi hati-hati Bapak Ibu yang kertek-kertek itu ya. Pasien saya itu ada yang dikertek itu langsung lumpuh Bapak Ibu. Iya, jadi begitu ditarik itu sarafnya langsung kecepit, dia nyeri gitu ya, nyerinya menjalar itu tanda-tanda dari sarafnya itu kecepit dari habis dikertek gitu tadi ya. Dan kalau sudah begitu saya pun tidak bisa apa-apa Bapak Ibu. Ya, Dok tolong saya Dok, ini habis dikertek ini nyeri terus Dok tangan saya. Saya tidak bisa apa-apa Bapak Ibu kalau sudah begitu Bapak Ibu. Ya saya cuma bisa begini, Bapak kembali aja sama Pak kerteknya itu supaya dikertek lagi mungkin bisa sembuh. Nah, itu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Ya. Ya, saya kira sudah cukup